Ada yang komen nih, mungkin nih ya temennya baik, digeber-geber siapa tahu jenazahnya kaget terus hidup lagi. Kan anjing ya. kan, kan anjing ya orang-orang kayak gini. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini marilah kita kembali ngobrol-ngobrol, ngebahas apa-apa yang terjadi di dunia ini. Gua ngambil konteks dunia karena bahasannya akan jauh nih. Biar gue mulai semuanya dengan sebuah berita yang agaknya ngasih pesan moral ke kita buat jangan ngambil keputusan waktu lagi emosi atau lagi marah-marah. Jangan ngambil keputusan ketika kita lagi emosi atau lagi marah-marah, karena nanti semuanya bisa berantakan. I mean literally berantakan. Jadi kisah ini datang dari wilayah Bojonegoro, di mana ada seorang pemilik warung makan di sekitar alun-alun Bojonegoro yang ngebuang makanannya ke jalan gara-gara kesel rumah makan mereka ditertipin sama Satpol PP. Menurut info yang dibagiin di Instagram Bojonegoro Mato, ada warung makan gitu, ngebuka dagangannya di bahu jalan hari Minggu kemarin. Kemudian ada Satpol PP datang buat nertipin tempat makan itu. Soalnya, menurut info dari suarabojonegoro.com, ada penjelasan kalau warung makan itu udah sering dihimbau, udah sering dikasih himbauan lah buat jangan jualan di bahu jalan. Tapi penjualnya tetap jualan di situ, padahal bisa ngeganggu lalu lintas. Akhirnya, salah satu meja tempat makan itu diambil dan dibawa. Mejanya aja nih, mejanya, makanannya enggak. Mungkin dengan maksud supaya penjualnya enggak jualan di bahu jalan lagi. Tiba-tiba penjualnya malah ngelemparin makanannya dia ke jalan. Kan serem ya. Dan waktu penjualnya ngebuangin makanan itu, jalanan tuh lagi rame loh, rame, ngebikin orang-orang pada berhenti terus ngeliatin gitu. Ya tipikal orang Indonesia yang haus akan keributan aja, jadi kayak ada keributan dikit langsung, wah apa nih, langsung nontonin gitu. Gua nggak tahu kenapa penjualnya sampai mutusin buat ngebuang makanannya. Mungkin ibunya kesel sampai emosi, sampai emosinya tuh nggak tertahankan lagi. Tapi apa perlu sampai dibuang-buangin kayak gitu? Kan sayang ya. Kasihan juga gitu, ibunya rugi. Ya meskipun gua nggak tahu sih apakah kerugiannya disebabkan oleh kelakuannya sendiri termasuk kerugian juga atau enggak. Tapi bener-bener sayang aja. Itu bisa buat makan banyak orang loh. Dan gue jadi bener-bener ngebayangin gitu kecanggungan kayak apa yang sekiranya bisa terjadi ketika udah ngebuang makanan tapi mesti ngambil lagi tempat makan yang udah dibuang itu. Awkward gitu loh. Jadi kayak dasar kamu undur-undur gitu, terus makannya dibuang-buangin kan, perang dibuang-buangin gitu. Terus dia mikir bentar kayak, oh iya ya, wadahnya kan masih bisa dipakai buat besok lagi. Terus dia ambilin lagi gitu satu-satu kayak tahu gitu nggak gue buang gitu. Di sisi lain, gue berusaha buat ada di posisi penjualnya sendiri, karena tentu saja bakal kesel rasanya ketika mata pencaharian kita diusik sama orang lain. Cuma mau nggak mau kita harus balik lagi ke aturan yang ada. Soalnya mungkin dengan penjualnya ada di bahu jalan itu, penjual itu tuh bakal ngeganggu lalu lintas sekitar, kayak yang dibilang sama Satpol PP-nya di berita itu, di berita tadi. Gue mikir lebih jauh aja sih, karena ketika ada yang jualan di pinggir jalan, berarti kan yang beli rame ya, banyak gitu, dan bakal parkir di sana sini. Parkirannya pasti rame gitu dan bisa ngebikin jalanan macet dan ngebikin orang lain nggak nyaman. Mungkin itu juga yang dipikirin sama Bapak Ibu Satpol PP-nya. Masalahnya ya, gara-gara makanannya itu dilempar-lemparin kemana-mana, orang-orang yang mau lewat malah jadi makin bingung mesti lewat kemana. Karena di itu kayak makanannya tuh dibuang bener-bener literally ke tengah jalan loh.
Kan orang-orang jadi bingung ya, ini mau ngelewatin makanan kan nggak sopan gitu, ngelindes makanan yang ada di situ tuh nggak enak. Orang iya ada aja. Orang Indonesia emang ajaib-ajaib dari kemarin gue liatin tuh. Tapi di sisi lain ya, yang jadi concern gue justru komentar-komentar yang ada di akun Instagram atau Twitter yang upload masalah video ini. Orang-orang tuh malah jadi speak up perkara harga gitu, malah jadi ngomongin perkara harga. Ada yang bilang harga makanannya kemahalan lah, nggak sesuai lah segala macem. Ada yang bilang pernah makan di sana terus kaget pas ngeliat total harganya. Jadi kayak dia makan nih kayak wah aku makan gitu. Terus tiba-tiba pas dikasih tahu harganya berapa dia langsung kayak hah gitu. Kaget kan? Jadi kayak dikagetin dari belakang. Dor ini harganya. Hah gitu kan. Kaget. Awal itu soalnya gue mikir penjualnya ini marah-marah gara-gara diprotes makanannya mahal, terus dilempar-lemparin itu makanan. Ternyata ya gara-gara ditertipin sama Satpol PP tadi. Gue nggak pengen ngebahas banyak tentang perkara harga gitu, karena perkara mahal atau enggaknya itu buat masing-masing orang kan subjektif juga. Buat orang lain, buat sebagian orang gitu mungkin makan di situ tuh mahal gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang lainnya yang anggap makanan itu tuh mahal banget. Jadi ya maksudnya cara ngindarinnya adalah kalau lu mau beli apa-apa, ditanya dulu harganya berapa, biar nggak kaget juga sama harganya. Takutnya nanti jadi kayak perkara gurame Supreme beberapa waktu lalu. Lu udah tahu belum sih gurame Supreme? Gurame merah ada logo Supreme di badannya enggak? Jadi sempat ada berita gitu di salah satu pantai di daerah Bekasi, ada orang yang ngejual nasi sama ikan gurame 3 porsi dengan harga 1,3 juta rupiah. Langsung rame tuh berita. Pokoknya ketika berita itu diomongin sama orang-orang, banyak yang jadi takut buat beli makanan di tempat itu, di pantai itu. Meskipun pada akhirnya yang punya tempat makan itu ada jedanya. Meskipun pada akhirnya yang punya tempat makan itu sendiri udah klarifikasi kalau berita itu nggak benar dan harga asli sebenarnya tuh 1 gurame 2 nasi 150.000. Cuma tetap aja itu ngasih kita pelajaran buat kalau mau beli apa-apa, mbok yo nanya dulu gitu loh harganya berapa. Kan kalau tahu harganya kita jadi bisa milih gitu mau tetap beli atau enggak. Daripada udah makan harganya mahal terus nggak bisa bayar. Kan itu makanan nggak mungkin lu muntahin juga ya. mungkin lu bisa muntahin gitu, tapi kan tetap aja itu nggak menampik fakta kalau lu udah makan itu makanan. Tapi ya kalau mau balik lagi ke perkara awal, semoga penjual makanan yang tadi nggak ngebuang makanannya lagi sih di kemudian hari. Saya mau siapapun dia gitu, karena udah mah rugi, sayang juga gitu itu makanan dibuang-buang. Atau mungkin bisa nih waktu lagi emosi makanan itu nggak dibuang, tapi dibungkus, ya kan? Dikasih ke anak-anak kos, kan bagus tuh. Jadi kayak dia lagi marah-marah nih, dasar lu undur-undur gitu. Terus langsung nyiapin nasi bungkus, dibungkus dibagi-bagiin, kan gokil, mantap. Lebih bagus, lebih baik. Aduh, kita lari ke bahasa selanjutnya deh. Jadi ada sebuah video yang rasanya ngebikin gua bener-bener gak habis pikir. Gua gak tahu kejadian ini pernah dan bakal terjadi di Indonesia juga atau enggak. Cuma yang pasti beritanya sendiri cukup wadaw untuk kita tahu. Jadi ada orang nih yang meninggal dunia, tapi ketika dikubur teman-temannya ngegeber-geber motor di kuburannya. Video ini pertama kali diupload sama akun Twitter @umatnya_gl, dan dari beberapa komentarnya ada dugaan kalau ini tuh terjadi di Thailand.
Banyak orang ngelihat video ini tuh langsung bingung gitu, langsung penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi. Gue sendiri aja tuh ngeliat video ini bener-bener bingung. Kenapa orang meninggal bukannya didoain malah digeber-geber pakai knalpot racing? Takutnya nanti orang yang meninggal itu malah nggak kedengeran waktu ditanyain sama malaikat gitu. Gara-gara keberisikan. Meskipun begitu, bisa aja itu emang keinginan dari orang yang meninggal itu sendiri, kita nggak tahu juga gitu. Mungkin teman-temannya diwasiatkan buat ngegeber motor mereka di pemakamannya, kita nggak tahu juga gitu. Cuma itu kan di kuburan ya, maksudnya di tempat umum gitu dikuburnya. Berarti di sekitaran situ kan ada kuburan lain dong. Jenazah-jenazah lain di situ gimana? Mereka tuh udah ada di peristirahatan terakhir mereka nih. Harusnya udah gak lagi ngurusin permasalahan duniawi. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, digeber-geber sama manusia. Buset. Lagi di surga enak-enak, tiba-tiba ngeng-ngeng. Ya apa nih? Bukannya apa-apa cuy. Takutnya penunggu kuburan situ malah marah. Terus yang geber-geber motor itu disamperin sama penunggu kuburannya, kan serem juga. Misalkan orang-orang itu lagi tidur enak-enak, tiba-tiba gara-gara penunggu kuburannya marah, penunggu kuburannya datengin rumah mereka, terus di kuping orang-orang yang lagi tidur ini tiba-tiba ada knalpot bobokan ya kan. Ngeng, ngeng, ya, mampus lu pikir enak tidur digeber-geber. Aduh ya Allah. Salah satu hiburan yang lucu sebenarnya tuh kolom komentarnya tahu. Ada yang komen nih, mungkin niat temennya baik, digeber-geber, siapa tahu jenazahnya kaget terus hidup lagi. Kan anjing ya. kan anjing ya orang-orang kayak gini. Apapun itu semoga beliau diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan. Amin, kita amini bersama. Ya semoga teman-temannya itu dapat pencerahan lah ya. Kok nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi ini lucu aja gitu untuk dipikirin. Kayak orang udah meninggal dunia, orang udah beristirahat dengan tenang, digeber-geber. Ya Allah. Lu lagi tidur ngedenger orang geber-geber balapan di depan jalan, itu tuh kedengeran, kita kesel loh. Ini udah meninggal, ya Allah. Aduh. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Kalau lu masih pengen dengerin gue cerita. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan Ketika ngelihat berita atau cerita menarik gitulah di dunia kita tersayang ini, gue selalu nyempetin ngelihat komentar-komentar orang di berita atau cerita itu. Karena lucu-lucu, komentarnya tuh lucu-lucu. Meskipun kadang pada jahat, tapi jahat-jahatnya mereka tuh lucu. Apalagi di Twitter, di replyan video yang geber-geber kuburan tadi, ada yang bilang kayak, semoga dosa beliau diampuni, diterima segala amalnya, serta arwahnya ditempatkan di podium pertama. Kan anjing ya. Pasti orang-orang ini kalau bercanda. Aduh ya Allah. Komedi banget.